Yo, gua Eru Badesu. Di sini gua mau membahas manhwa From Goblin to Goblin God. Sebelum mulai, bisalah subscribe dan like agar Mimin semangat buat konten. Cerita dimulai dari pertarungan sengit antara goblin untuk memperebutkan tahta kepala suku. Di tengah kekacauan tersebut, seorang goblin bernama Lintian melakukan sesuatu yang aneh. Dia melindungi seorang perempuan manusia yang ditangkap oleh goblin. Tindakan aneh ini melenceng karena goblin biasanya suka melihat keadaan Lintian yang semakin terdesak. Cewek itu merasa khawatir. Pada saat kritis, itulah Lintian memperoleh kekuatan dari sebuah sistem misterius. Ternyata dia dahulu adalah seorang manusia yang mati tertabrak truk sampah dan berinkarnasi ke dunia penuh monster kuat dan manusia dengan kekuatan super. Namun nasibnya sial, ia terlahir sebagai goblin yang dianggap lemah di dunia itu. Namun ada cara untuk menjadi lebih kuat melalui cewek-cewek di dunia ini, memanfaatkan kemampuan reproduksi goblin yang luar biasa. Cewek yang diselamatkan Lintian ini yakin bahwa para kesatria Ordo Suci pasti akan melindungi mereka berdua. Ketika pasukan Holy Order akhirnya tiba, mereka minta pertolongan. Namun, alih-alih mereka memberikan bantuan, para kesatria justru malah menyerang perempuan tersebut. Lintian dengan sigap melindunginya dari serangan dadakan. Komandan Holy Order yang sangat membenci goblin menganggap cewek itu telah ternoda. Meski cewek tersebut memohon dan meyakinkan bahwa dia masih suci karena dilindungi Lintian, komandan tetap tidak mau mendengar. Serangan terus berlanjut hingga seorang maiden cantik muncul menghentikan komandan dan melindungi Lintian beserta cewek itu. Mereka terkejut mendapati goblin yang dapat berbicara dan memiliki kecerdasan. Lintian memohon untuk ikut ke kota agar bisa mewujudkan rencananya. Setelah mereka setuju, mereka pun berangkat ke kota. Tapi sebelum mereka ke kota, cewek itu malah dibunuh dan dihianati oleh para Holy Order tersebut. Lintian ditangkap. Seminggu kemudian, Holy Order mengadakan kampanye propaganda, mengklaim bahwa memberantas goblin yang telah membuat kerusuhan. Lintian yang ditangkap dijadikan kelinci percobaan oleh Ivrea, Holy Maiden cantik tadi yang sebelumnya melindunginya. Setelah disiksa berhari-hari, Lintian akhirnya tewas dan saat Lintian sekarat, sistem memberikan kesempatan kedua dengan ngembaliin waktu ke seminggu sebelum kematiannya. Lintian memperoleh kemampuan menganalisis masa depan melalui sistem. Setiap pilihan yang tersedia dapat dianalisis konsekuensinya terlebih dahulu. Kali ini, cewek yang telah mati tadi tidak ikut kembali ke masa lalu. Lintian membeli belati dari shop sistem dan memulai rencana balas dendamnya. Dia mengubah suaranya menjadi cewek yang meminta pertolongan untuk menipu para penjaga Holy Order di depan gua itu. Lintian membantai kedua penjaga tersebut, kemudian melarikan diri untuk merencanakan strategi selanjutnya. Komandan dan Ivrea terkejut dengan pembantaian tersebut. Ivrea justru bersemangat menemukan goblin yang melakukan hal ini karena ingin menjadikannya sebagai kelinci percobaan yang baru. Lintian yang telah melarikan diri memiliki thread melalui mating dan devouring. Dia berencana dengan meningkatkan kekuatannya. Dalam pengembaraannya, Lintian menemukan cewek goblin cantik yang berbeda dari goblin pada umumnya. Karena pada umumnya goblin itu cowok. Ternyata goblin tersebut adalah utusan dewa. Jika Lintian dapat dengannya, dia menjadi goblin god. Cewek goblin itu sedang mencari air atas perintah kepala sukunya. Meski takut dibunuh, dia ternyata juga memiliki kecerdasan dan dapat berbicara layaknya Lintian. Inilah kesempatan emas untuk memulai rencana balas dendamnya. Lintian mendatangi camp cewek goblin itu dan bertemu kepala suku goblin. Ternyata seorang priest berlevel 25. Dia menipu para goblin dengan klaim bisa membuat senjata. Setelah mendapatkan persetujuan, Lintian pergi mencari biji besi. Selama perjalanan, ketika goblin cewek itu ditindas, Lintian melindunginya. Dia meyakinkan si cewek goblin tersebut bahwa untuk menjadi kuat, mereka harus Goblin perempuan yang sudah bertekad kuat menyetujui usulan tersebut. Setelah kawin, Lintian berjanji akan selalu melindunginya.
Kekuatan barunya pun langsung teruji ketika berhasil mengalahkan serigala buas yang menyerang. Sepulang ke camp, Lintian disambut kepala suku dengan jamuan yang ternyata telah diracuni. Namun, Lintian sudah mengantisipasi hal tersebut. Dia berbalik melawan dan mengalahkan kepala suku, kemudian mengambil alih kepemimpinan kepala suku tersebut. Di sisi lain, para elf cantik yang tinggal di sekitar hutan mulai curiga dengan keanehan yang terjadi. Banyak monster dan hewan buas yang mati secara misterius. Ratu Elf memerintahkan Putri Elf untuk membereskan para goblin, namun melarang membunuh semua goblin karena jantung goblin dapat dijadikan sebagai obat kuat. Lintian yang mengetahui keberadaan suku Elf di sekitarnya mengantisipasi serangan. Dia dan sukunya meningkatkan level dengan mengalahkan monster-monster di hutan. Menggunakan sistemnya, Lintian merencanakan strategi terbaik. Lintian berhasil menjebak dan menangkap para Elf. Elf yang ditangkap dipaksa goblin untuk meningkatkan level. Serangan berlanjut ke suku Elf yang berhasil dikalahkan. Ratu Elf yang tidak ingin sukunya hancur akhirnya menyerah pada Lintian. Setelah sehari, Ratu Elf dan putrinya dijadikan tahanan dan begitu pula para elf lainnya yang dipaksa dan diperbudak. Ratu Elf meminta agar sukunya tetap hidup aman dan damai yang disetujui oleh Lintian. Lintian kini memiliki banyak bayi goblin hasil reproduksinya dengan para elf. Ketika seorang putri elf kesulitan melahirkan, Lintian menolongnya. Setelah melahirkan, ada goblin lain yang ingin memaksa elf lagi, namun langsung diajar oleh Lintian. Dia memberikan peringatan agar para elf diberikan waktu istirahat. Jika tidak, para goblin akan dibunuh. Lintian mulai merencanakan serangan balas dendam terhadap para Holy Order. Dia menyusup ke kota untuk mencari informasi dan menemukan bahwa party Holy Order tersebut merupakan petualang yang terkuat di kota. Komandan sekaligus kota party itu bertemu dengan Sword Sign yang juga adalah masternya. Kebetulan, kota sedang berperang dengan suku naga. Lintian memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menyerang. Saat peperangan terjadi, Sword Sign yang merupakan orang terkuat di dunia melawan Ratu Naga. Lintian memulai aksinya. Para goblin menjarah kota dan membunuh anggota Holy Order. Sword Sign yang sibuk melawan Ratu Naga tidak dapat memberikan bantuan. Lintian menculik kedua orang yang telah membunuhnya di masa lalu, yaitu Ifreya dan Komandan Holy Order tadi. Komandan disiksa sebagai balas dendam, sedangkan Ifreya dijadikan oleh Lintian, melengkapi lingkaran pembalasan yang telah direncanakannya sejak awal. Chapter 1-11 pun berakhir sampai sini. Jika kalian suka video ini, klik subscribe dan like. Tulis di kolom komentar kalau kamu ingin gue lanjutin cerita ini.